Saya kan bisa nuntut istri saya, kamu tuh harusnya jadi istri tuh begini, begini, begini. Pokoknya saya minta istri saya tuh harus nunaikan apa yang maunya saya. Semakin hari semakin banyak ilmu yang Allah kasih untuk memberikan kita pemahaman tentang ilmu kehidupan. Hidup, kehidupan itu dua hal yang berbeda. Apalagi sampai di level menghidupi. Ada hidup, ada kehidupan, ada menghidupi. Menghidupi itu sudah sampai di level memikirkan orang lain. Kita udah sepakat kemarin bahwasanya semakin benar hal yang kita lakukan, maka semakin sedikit jumlahnya. Kebanyakan itu tidak jaminan dan tidak bisa jadi jaminan. Karena yang bisa jadi jaminan cuma sertifikat tanah, BPKB gitu ya. Hidup kehidupan itu Abang Kakak juga akan ada mengalami ujian dan akhirnya kita harus punya standar atau bukan standar, kalau saya lebih milih kesadaran ganda. Nah gitu kira-kira judul hari ini tuh. Contoh, saya sebagai suami, saya kan bisa nuntut istri saya, kamu tuh harusnya jadi istri tuh begini, begini, begini. Pokoknya saya minta istri saya tuh harus nunaikan apa yang maunya saya. Itu kesadaran satu. Tapi kesadaran ganda yang harus saya miliki adalah, kenapa saya harus minta dia berbuat baik sama saya ya? Kenapa tidak dibalik aja cara berpikirnya? Saya dulu berbuat baik. Kalaupun nanti misalnya dia tidak berbuat baik sama saya, ya sudah, saya sudah selesai dengan bab ini kan gitu. Sama juga Abang Kakak. Kesadaran ganda yang saya maksud selain satu adalah pokoknya saya berbuat baik aja, lakukan yang terbaik semampu sebisa saya, biar Allah nanti yang balas. Karena ada istilah tuh kalau wawa tuh, matematika Allah dengan matematika manusia tuh beda. Matematika manusia berapa 1 tambah 1? 2 sampai kapanpun. Tapi kalau matematikanya Allah tak terbatas, bisa 1000, 1.000.000, ya suka-suka Allah aja. Cuma memaksa orang untuk langsung paham apa yang kita sampaikan, nah itu perlu kesadaran satu lagi. Itu tadi saya bilang kesadaran ganda tuh, pertama adalah saya berbuat untuk Allah. Kesadaran yang kedua adalah kita tidak bisa membuat orang sekitar kita itu untuk ikut atau untuk terpengaruh, atau mungkin bahasa lebih tingginya dapat petunjuk, dapat hidayah lewat apa yang kita sampaikan. Dan tugas kita bukan merubah dia. Dua kesadaran ini membuat kita lebih kuat dalam beramal soleh, lebih mudah untuk taat, lebih kuat bertahan, dan insya Allah bisa berjalan lebih jauh. Bisa dipahami kira-kira? Jadi gini, pokoknya ya kita udah bikin nih misalnya film yang kita mampu bikin, tapi orang tidak mau nonton misalnya gitu, ya udah. Tapi kita evaluasi kan, kita cek lagi di dalam gimana alur ceritanya, gimana ininya. Oh, tidak ada maksiat, insya Allah berusaha sekuat tenaga. Ya sudah. Untuk siapa kita berbuat dan untuk siapa kita meletakkan harapan. Lihat ya, bagaimana kesadaran lillah, amal soleh yang kita lakukan lillah. Apapun yang kita sedang hadapi, kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Buka juz 10 hari ini kan, juz 10 Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Wa tadhhaba rihukum wasbiru. Nah, itu yang saya mau kasih. Ada celah kita kalah. Apa celah kalah itu? Tanaza'u. Saya ini udah berbuat baik Ustaz untuk istri saya tuh. Saya sudah all out untuk keluarga saya. Pagi, siang, bahkan saya sering nahan lapar supaya istri saya ini. Tapi dia tidak paham Ustaz. Berbantah-bantahan. Jadi angle-nya hari ini bukan hanya tentang berantem, berkelahi sama partner bisnis, enggak. Saya mau ngasih tahu sama antum, kita saling berbantah-bantahan.
di internal kita sendiri, mungkin kita dengan diri kita, kita dengan pasangan kita, kita dengan kawan dekat kita. Hati-hati dengan tanaza. Apa konsekuensi atau tanda kutip hal yang harus kita hadapi ketika kita saling tanaza? Fatafshalu, maka kamu menjadi gentar. Tafshal itu sebenarnya artinya gagal, fail. Fashiltum, jadi bikin apa tuh fail. Kenapa? Ada tanazu', ada saling bantah, ndak mau nyari jalan tengah, ndak mau ambil jalan keluar, mana kesepakatan. Makanya penting sekali abang kakak memahami dalam rumah tangga, dalam keluarga, mana hal yang prinsip, mana yang strategis, mana yang teknis. Contoh, lemari simpan di mana ya? Nah, itu prinsip, strategis, teknis. Teknis. Warna rumah apa? Bagi saya itu strategis saja, tidak masuk bab prinsip. Pakai kuas yang mana? Cek dulu. Kalau kuas bulu babi janganlah, pakai roll aja. Itu prinsip. Mau ngecatnya gini, miring gini, yang penting ketutup benda nih. Dah selesai. Makan buburnya diaduk atau makan dari pinggir? Yang penting pakai tangan kanan. Setuju? Nah, jangan antum berdebat sesuatu yang tidak penting-penting. Tadi saya bilang, saya nih Ustadz udah mati-matian Ustadz berbuat untuk keluarga. Pagi nyapu, ngepel, bekemas, nyukat WC. Wah, semua udah saya kerjakan Ustadz untuk keluarga saya. Tapi suami saya itu Ustadz tidak pernah menghargai saya. Mau dihargai berapa? Sekarang ada yang kayak gini nih. Ustadz, saya ini udah berusaha Ustadz, tidak nipu orang, tidak curang Ustadz. Kalau saya minjam saya kembalikan. Tapi kenapa Ustadz ya? Orang itu kok jahat sama saya gitu. Kenapa saya diginikan? Nah, itu yang saya bilang tadi, kesadaran ganda. Ada ayat di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, ayat 30-an kalau tidak salah. Nah, 25. Kita mundur dulu sebentar ya. Jadi saya melihat Quran surat Al-Anfal ini abang kakak. Ini semua sisi kehidupan ada di sini. Semua sisi, semua lini. Contoh lihat ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, ini kalau tidak benar memahami bahasa Arabnya, baca artinya pasti bingung. Peliharalah dirimu, jaga baik-baik, hati-hati betul, waspada setiap saat, karena yang namanya ujian atau azab atau siksa atau teguran ataupun sentilan tidak hanya kena atau tidak hanya ditimpakan hanya kepada orang yang zalim saja. Jadi yang sudah rajin ke masjid kena, yang udah pakai jilbab panjang kena, yang sudah jaga diri dari zina kena, yang sudah rajin sedekah tetap kena. Apa yang ngomong SMK tiap hari? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak hanya menghususkan fitnah itu hanya kepada orang yang zalim saja. Kenapa mentor saya melarikan duit saya Ustaz? Kan mentor kau yang melarikan duit, bukan kau. Ustaz, ini partner saya Ustaz, orangnya baik, saya tahu. Kenapa dia ngambil duit saya Ustaz? Kita mulai berpikir, kenapa ya semenjak saya hijrah ini duit saya tidak sebanyak dulu. Banyak tuh yang cerita-cerita ke saya, Ustaz seandainya saya dulu nih kenal sama Ustaz, Allah pada saat duit saya banyak. Saya bilang tidak mungkin lah abang kenal sama saya pas abang lagi kaya. Abang pasti lagi salto-salto lah di diskotik, lagi salto-salto di klub, lagi minum jus apa? Jus anggur ya kan? Tidak mungkin kita ketemu bang. Itulah Ustaz, dulu aset saya banyak Ustaz. Terus mana sekarang? Kena sita semua Ustaz. Oh ya. Makanya kakak ke masjid kan sekarang. Iya sih Ustaz. Itulah, bisa minjam enggak Ustaz? Pala kau. Jadi buat yang hari ini sedang belajar termasuk saya dan berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan,
Hati-hati dan jaga dirimu, karena ujian itu tidak hanya Allah kasih kepada yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Kita mundur sebentar ke ayat 23. Inilah ayat yang menurut saya hiburan gitu. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Gimana memahami ayat ini? Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah kata Allah di dalam diri manusia itu memang ada benih-benih kebaikan, maka Allah akan bikin mereka mau mendengar kebenaran. Walau asma'ahum, walaupun dia dengar, bukan tuli maksudnya. Ayat 23 nih. La tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi memang yang mau dengar tuh Abang Kakak sedikit sekali. Berapa banyak masjid yang pakai toa. Hayya 'alas shalah. Banyak yang datang sholat sedikit. Kita bikin masjid, bikin lembaga dakwah, bikin apa, pelan-pelan kita ngerangkulnya. Rusak hanya satu kali omongan ya. Itu orang katanya bikin masjid makan-makan itu adalah program pendangkalan akidah. Saya bilang belum sampai otak saya. Lama saya belajar, sampai hari ini masih belajar. Tapi masjid makan-makan dibilang pendangkalan akidah tuh, emang kenapa Pak sampai bilang masjid pendangkalan akidah? Karena orang datang ke masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oh iyalah. Udah lah, kalau udah si paling Allah nih. Langsung diam. Apa cara jawabnya? Kau benar, aku salah. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kalau ngurus masjid, ngurus dakwah, ngurus amal soleh, S3. Apa? Sabar dulu. Apa? Yang kedua, sabar lagi. Yang ketiga, sabar terus. Kenapa sabar dulu, sabar lagi, sabar terus? Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Ngerubah mulut orang, ngerubah kata-kata orang, tak bisa. Ramput. Macam-macam orang ngomong. Saya bilang ya udahlah, mau dihapuskan. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Akhirnya saya paham beberapa hari terakhir ini. Inilah ayat yang saya sedang renungkan. Ya Allah, rasa-rasanya metode yang sudah kita buat untuk berdakwah ini sudah sesoft mungkin, selembut-lembut yang kita mampu. Semampu kita ya. Kita tidak mengatakan kami sudah lakukan yang terbaik ya Allah, tidak. Masih semampu kami. Akhirnya saya dapat jawabannya. Di Al-Anfal inilah dia jawabannya. Ayat 24. Coba tengok. Antum garis bawahi. Ayatnya baru turun. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Ya sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu lillahi walir rasuli. Buka mulutnya, jangan masin. Menyebutkan satu ayat ini luar biasa fadilahnya. 1 huruf 10 kebaikan kata Rasulullah. Buka mulut. Udah banyakan ngomong-ngomong jelek tuh, ngomong caci maki, jelekkan orang. Buka mulutnya. Yang di rumah juga sama ya, ikut ayamannya. Pelan-pelan aja kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Apa kata kuncinya? Tolong dilihat. Kata kuncinya yahulu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kok bisa Yaman? Badannya itu mau gerak, hatinya bilang enggak. Begitu juga sebaliknya, hatinya bilang jangan, tapi tangannya udah telanjur ngambil. Ada hijab antara seseorang itu dengan hatinya. Why? Kenapa? Dosa. Oh, itu saya kasih tahu. Jadi tumpuan-tumpuan maksiat itu yang menghalangi orang untuk taat. Tumpuan-tumpuan maksiat itu yang akhirnya membuat orang akhirnya tidak bisa bersegera dalam ketaatan. Kenapa memandang kebaikan hanya sebagai sebuah value bukan action? Ada hijab yang Allah buatkan antara mar'i wa qalbi. Dia tahu itu benar tapi tidak berhenti. Dia tahu itu benar tapi tidak mau menghindari. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Na'udzubillahi min dzalik. Apa masalahnya Yaman? Kalau pakai ayat ini, lihat atasnya. Ngapa dia? Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Antik banget ayatnya. Coba tengok. Idza da'akum lil khair, itu biasa kan, mengajakmu berbuat baik. Allah bilang begini, wahai manusia yang beriman, penuhilah seruan Allah terhadap sesuatu yang membuat kau hidup. Berarti selama ini mati. Apa yang mati ya Yaman? Hati mati, kolbunnya mati. Maka Allah bikin terhijab dia. Jadi kalau orang ngelihat makan-makan hari Jumat, kalau matanya mata zahir, ya cuma lihat makan-makan. Kalau pakai mata batin, mata hati, dia akan bilang Masya Allah, ada keberjamaahan di sini, ada infak di sini, ada keikhlasan di sini, ada ketulusan antara yang memberi uang tidak ketahuan siapa, yang masak siapa namanya tidak ketahuan, ya kan? Lalu yang nerima manfaat siapa, terjaga kehormatannya semua. Ada kata lillah di tengah makan-makan itu. Tapi mata yang dimatikan sama Allah, telinga yang dimatikan sama Allah, bahkan na'udzubillah hati yang dimatikan sama Allah, tidak bisa melihat kebenaran itu.